Jika Anda harus memilih antara mengucapkan kata yang terdiri dari dua suku kata atau kata yang terdiri dari empat suku kata agar terdengar pintar, mana yang akan Anda pilih? Mungkin kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tetapi memilih kata yang terdiri dari empat suku kata akan membuat Anda terdengar agak bodoh dibandingkan dengan memilih kata yang terdiri dari dua suku kata. Terdengar bodoh dapat membuat Anda kehilangan banyak hal, dan Anda bahkan dapat kehilangan kesempatan yang mengubah hidup karena cara Anda terdengar. Ada banyak cara untuk menghindari terdengar bodoh, dan Anda harus terus menonton video ini untuk mengetahui caranya. Selamat datang di Alux. Pertama, jangan berpura-pura mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tetaplah diam atau ajukan pertanyaan saat Anda tidak tahu apa yang dibicarakan audiens Anda. Anda tidak akan mendapatkan apapun dengan berpura-pura memiliki pengetahuan. Jika seseorang mengajukan pertanyaan dan Anda tidak yakin apa jawabannya, tidak apa-apa untuk mengatakan, Anda tahu, saya tidak tahu, tetapi saya ingin sekali mendapat kesempatan untuk belajar lebih banyak. Kebenaran seringkali lebih menarik daripada kebohongan atau pernyataan berlebihan apapun yang dapat kita buat. Jika ada sesuatu yang penting yang tampaknya diketahui orang lain. Namun, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang hal itu, cobalah membaca topik tersebut sebelum memulai percakapan atau ajukan saja beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Kedua, jangan bertele-tele. Jangan takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya Anda maksud saat berbicara dengan orang lain. Jangan takut membuat seseorang kesal atau menyakiti perasaan mereka. Jangan bersikap menyebalkan, tetapi bersikaplah langsung. Jika tidak, orang lain akan memanfaatkan kebaikan Anda jika Anda terlalu baik dan selalu berusaha menghindari konfrontasi apapun. Jelaskan dengan jelas apa yang Anda inginkan dalam percakapan, baik itu meminta petunjuk arah atau mengajak seseorang berkencan. Lebih baik jika mereka mendengarnya dari awal daripada mereka membaca yang tersirat di kemudian hari dan kemudian marah kepada Anda. Anda mungkin berpikir bahwa bersikap baik harus selalu menjadi prioritas utama Anda, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Komunikasi yang jelas harus menjadi prioritas utama Anda. Bersikap jujur membantu menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara orang-orang. Ketiga, hindari kata-kata kunci dan jargon dalam percakapan. Jargon adalah cara berbicara yang khusus ditujukan kepada industri atau sekelompok orang tertentu. Misalnya, jika Anda berbicara tentang pekerjaan Anda sebagai teknisi di Apple, Anda akan menggunakan kata-kata seperti hak milik dan perangkat keras. Namun, jika Anda tidak yakin apakah pilihan kata Anda tepat untuk situasi ini, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah kata-kata tersebut menambah sesuatu pada percakapan? Jika tidak, jangan gunakan kata-kata tersebut. Daripada mengatakan, saya mendesain headphone ini dengan teknologi hak milik yang menggunakan peningkatan perangkat keras. Anda dapat mengatakan, saya mendesain headphone ini menggunakan teknologi yang tidak dapat diakses oleh siapapun. Jauh lebih baik. Nomor 4, hindari klise. Apa itu klise? Biasanya klise adalah frasa yang telah digunakan berkali-kali hingga kehilangan makna aslinya, seperti bangun dari sisi tempat tidur yang salah atau menggambarkan situasi menegangkan seperti membuka kaleng cacing. Mengapa Anda harus menghindari klise ini? Karena klise adalah cara yang malas untuk mengomunikasikan ide. Klise tidak orisinal dan tidak imajinatif. Anda dapat melakukannya dengan lebih baik. Nomor 5, jangan mencoba mengungguli semua orang. Anda mungkin tergoda untuk memamerkan pengetahuan Anda dan mengungguli orang yang Anda ajak bicara, terutama jika Anda ingin membuat mereka terkesan. Tapi percayalah, Aluxer, sikap mengungguli akan memberikan efek sebaliknya. Daripada mendengarkan mereka, tunggulah kesempatan berikutnya untuk ikut campur dan membuat mereka terpesona dengan ceritamu yang lebih baik. Dengarkan untuk bertanya. Dengarkan untuk mengerti. Dengarkan untuk belajar. Dengarkan untuk terhubung. Biarkan orang ini menikmati momennya. Mereka akan selalu mengingat apa yang telah kamu lakukan. Nomor 6, kenali kekuatan dan kelemahanmu. Mengetahui kekuatan dan kelemahanmu itu penting. Itu dapat membantumu untuk fokus pada area yang kamu kuasai dan berupaya memperbaiki area yang perlu ditingkatkan. Jika kamu tidak cukup mengenal dirimu sendiri untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahanmu, maka tanyakan kepada seseorang yang mengenalmu. Seseorang yang mengenalmu dengan baik akan dapat menunjukkannya. Jika seorang teman atau kolega bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik yang membangun, maka dengarkan baik-baik dan ucapkan terima kasih atas waktu mereka. Nomor 7, belajarlah membaca bahasa tubuh. Ingatlah bahwa bahasa tubuh adalah alat komunikasi yang ampuh. Kita menggunakannya untuk menyampaikan perasaan kita tentang apa yang kita katakan, tetapi orang juga dapat menafsirkannya sebagai tanda hormat atau tidak hormat. Lain kali seseorang mengajukan pertanyaan, perhatikan bahasa tubuhnya. Apakah mereka mencondongkan tubuh ke depan? Apakah mereka menyilangkan tangan? Jika Anda dapat mengartikan apa yang mereka coba katakan melalui postur tubuh mereka, itu akan membantu Anda untuk lebih memahami mereka dan memberi Anda kepercayaan diri untuk menjawab dengan tepat. Ada banyak buku tentang topik bahasa tubuh ini, jadi pilihlah satu dan mulailah belajar. Nomor 8, lelucon yang merendahkan diri sendiri harus memiliki batasan.
Jangan terlalu mengkritik diri sendiri. Jangan membuat terlalu banyak lelucon yang merugikan diri sendiri. Anda akan dianggap tidak percaya diri, tidak lucu. Jangan When the doors closed last time, people went nuts. By popular demand, we are opening the doors up again to join our AI Amplifier Club for $1. Yes. diri. Anda akan dianggap tidak percaya diri, tidak lucu. Jangan bercanda tentang kelemahan Anda. Orang tidak ingin mendengar tentang seberapa buruk Anda dalam olahraga atau seberapa sedikit perhatian yang Anda berikan pada detail pekerjaan Anda. Kuncinya di sini adalah bersikap jujur tanpa terlalu keras pada diri sendiri atau orang lain. Hal yang sama berlaku untuk menggunakan humor Anda sebagai alasan untuk kesalahan. Jika kesalahan dibuat, akui saja. Nomor 9, jangan berasumsi. Jika Anda berbicara dengan seseorang dan berasumsi mereka tahu apa yang Anda bicarakan, Anda mungkin akan terlihat sombong atau sok penting. Begitu pula, jika Anda berasumsi bahwa orang akan memahami lelucon Anda, setuju dengan pendapat Anda, atau menyukai Anda apa adanya, Anda mungkin tetap terlihat sombong dan sok penting. Jangan katakan hal itu jika Anda tidak punya bukti untuk mendukungnya. Jangan katakan hal itu jika Anda tidak punya alasan yang kuat untuk mengatakannya. Nomor 10. Pertimbangkan konsekuensi dari perkataan Anda. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perkataan Anda. Dampak apa yang akan ditimbulkannya pada orang lain, pada diri Anda sendiri, pada dunia, di masa mendatang. Saat Anda bersiap untuk berbicara atau menulis, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini. Apa gunanya apa yang saya katakan? Dengan siapa saya berbicara? Dan apa yang mereka butuhkan dari saya saat ini? Nada bicara seperti apa yang harus saya gunakan untuk mengomunikasikan hal ini agar saya dapat dipahami dengan jelas? Jika Anda akan memberikan presentasi, Anda juga harus bertanya, bagaimana latar belakang saya memengaruhi cara saya memandang situasi atau masalah ini? Bagaimana hal itu dapat menghalangi percakapan yang produktif tentang hal itu dengan seseorang yang memiliki perspektif berbeda dari saya? Apakah saya benar-benar mempersiapkan percakapan ini dengan semua fakta yang saya miliki dengan benar dan dengan posisi yang saya teliti dengan baik, tanpa ada celah yang memalukan dalam logika atau penalaran di sepanjang jalan? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda terlebih dahulu dan presentasi itu akan berjalan jauh lebih lancar. Nomor 11, ketahuilah kapan harus melepaskan sesuatu. Jangan berdebat dengan seseorang yang salah. Jika mereka tidak tahu lebih baik, tidak ada gunanya menjelaskan mengapa mereka salah. Jangan berdebat dengan seseorang yang keras kepala. Jika mereka tidak mau mendengarkan alasan dan bertekad untuk tetap benar apapun yang terjadi, tidak ada gunanya melanjutkan percakapan itu. Jangan berdebat dengan seseorang yang menyebalkan. Terkadang orang hanya ingin mencari masalah atau bersikap konfrontatif. Mereka tidak sepadan dengan waktu atau energi Anda, jadi sebaiknya jangan terlibat dengan mereka sama sekali. Nomor 12, teliti apa yang ingin Anda bicarakan. Teliti topiknya, ini seharusnya sudah jelas, tetapi tidak bisa cukup ditekankan. Jika Anda ingin membahas situasi terkini di Suriah, lakukan riset. Cari tahu apa yang sedang terjadi di sana saat ini dan bagaimana perasaan orang-orang tentang hal itu. Aturan praktis yang baik adalah tidak membicarakan suatu subjek jika Anda tidak 100% yakin dengan apa yang Anda katakan. Anda hanya akan terlihat seperti orang bodoh nantinya. Selain itu, Anda kehilangan kredibilitas karena orang mungkin mempertanyakan apakah mereka dapat mempercayai hal lain yang Anda katakan. Selalu ingat siapa yang akan mendengar apa yang terjadi selama percakapan ini sebelum membahas sesuatu yang kontroversial atau pribadi. Mungkin ada beberapa momen canggung nanti ketika keadaan menjadi memanas. Nomor 13, akui ketika Anda tidak tahu sesuatu. Cara yang pasti untuk terdengar bodoh adalah dengan berpura-pura tahu segalanya. Dan di sisi lain, itu juga tidak terlihat bagus ketika Anda sangat ahli di bidang Anda sehingga Anda tidak membutuhkan bantuan atau saran dari orang lain. Anda perlu menemukan jalan tengah yang tepat di antara kedua ekstrim tersebut di mana Anda mengakui ketika orang lain tahu lebih dari Anda dan Anda juga meminta bantuan saat dibutuhkan. Dan ini mungkin sulit. Tetapi mengakui ketidaktahuan Anda tidak membuat orang lain meremehkan kecerdasan Anda. Itu malah membuat mereka berpikir bahwa Anda lebih pintar. Nomor 14, pilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Ini adalah aturan sederhana, tetapi banyak orang lupa ketika berbicara. Jika Anda tidak berhati-hati dengan apa yang Anda katakan, ada kemungkinan besar percakapan Anda akan berubah arah atau berkonotasi negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Mengajukan pertanyaan saat Anda tidak yakin akan sesuatu selalu lebih baik daripada membuat asumsi atau menebak-nebak tentang topik yang sedang dibahas. Itu menunjukkan kepemimpinan dan minat untuk mempelajari hal-hal baru. Ini sangat penting bagi para profesional muda yang masih mengembangkan keahlian mereka. Ingat, dunia tidak berputar di sekitar Anda. Masih banyak yang harus dipelajari. Nomor 15, dan ini sedikit mengganggu pribadi Anda. Jangan katakan, irregardless. Meskipun banyak orang yang mengatakannya, irregardless bukanlah kata yang tepat.
Itu adalah portmanteau dari irregardless dan irregardless, yang berarti itu sebenarnya bukan kata standar, melainkan dua kata yang telah dicampur menjadi satu. Pertanda lainnya adalah kabut asap, yang berasal dari penggabungan asap dan kabut menjadi satu kata. Banyak orang membuat kesalahan dengan menggunakan kata-kata ini dalam percakapan formal, yang dengan cepat mempertanyakan pemahaman mereka tentang tata bahasa. Dan itu saja daftar kita untuk hari ini, Aluxer. Namun Anda tahu bagaimana kami sering melakukannya? Berikut bonus bagi Anda yang tetap bersama kami sampai akhir. Nomor 16, terima kritik dengan lapang dada. Jika seseorang mengkritik Anda secara negatif, mungkin mereka akan mengatakan Anda bodoh. Balas dendamlah dengan menerimanya dengan lapang dada. Bahkan ketika orang lain bersikap ofensif, bersikaplah sebagai orang yang pandai. Bersikaplah sopan, daripada tersinggung, lihatlah apa adanya. Kritik, meskipun dilakukan dengan buruk, ada beberapa niat baik di baliknya. Bahkan jika itu adalah penghinaan, terimalah kebodohan itu dengan senang hati dan ambil pelajarannya. Tidak ada gunanya membalas hinaan dengan bersikap agresif. Berusahalah untuk memperbaiki cara Anda berkomunikasi sehingga Anda terdengar lebih pintar, yang akan menjadi balas dendam terbaik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Alexa. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda menemukan sesuatu yang berharga bersama kami hari ini, mengapa tidak menyukai videonya?